Shalom semua. Kita kembali lagi di ibadah online service kita. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa kita tinggal di dalam berkat kasih Tuhan. Kita tinggal di dalam penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, mari persiapkan Alkitab kita nanti untuk kita belajar firman gitu ya. Persiapkan catatan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Bapak, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami berdoa biar surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun Tuhan dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Dia penguasa atas kehidupan kita. Dia segalanya, Dia sumber kekuatan kita. Amin. sahabat kita, amin. Mari siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Haleluya. Jesus, 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 we love you. Oh, what a wonderful presence in this place. Oh, Alabaya.
welcome you, Lord. We want more of you, Jesus. Praise you, all the earth will sing. King of glory, we welcome you in. Give me beautiful nations, joy is my strength. I will praise, I will worship you. We come before you, God, to worship your name, Jesus. Your name will be lifted high, your name will be glorified, oh God. In the choir, and I will sing you, I will trust in you. In the trials, through my struggle, I will look to you, find my hope in your word. In the waiting, in the trial, I will sing you, and I will trust in you. In the trials, through my struggles, and I will look to you, find my hope in your word.
hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yesus, kami mengasihi-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk hadirat-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Sungguh benar Bapa, di dalam hadirat-Mu, hanya dekat kepadamu Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa ada kelegaan, ada damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Kami berdoa biar apa yang ditabur oleh hamba-Mu itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Community Harvest Church, sudah siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan sebuah firman yang saya ambil hari ini di Yesaya 41 ayat yang ke-13. Dikatakan di ayat tersebut, Tuhan berkata kepada kita bahwa janganlah takut sebab aku ini Tuhan Allahmu yang akan selalu beserta dengan engkau. Sebenarnya hari ini saya mau memberikan judul offering preach saya, itu biasanya kita sering dengarnya FOMO gitu ya, fear of missing out. Tapi kali ini saya mau membagikan title-nya adalah FOGO, fear of giving out gitu. Jadi setiap kali ketika kita berbicara soal offering, pemberian ataupun perpuluhan, selalu di dalam pemikiran kita itu ada yang namanya fear, ketakutan, doubting, worry. Karena apa ya? Karena memang kita hidup di dunia, kita membutuhkan uang secara tidak langsung untuk makan kita, untuk kesehatan kita, untuk tempat tinggal kita, segala operasional kehidupan kita, dan lain sebagainya. Dan seringkali ketika kita itu melihat apa yang ada di dalam tabungan kita, dan ketika kita tuh waktu ke gereja disuruh untuk memberikan yang terbaik, kita tuh selalu merasa takut gitu untuk memberikan. Bukan takut untuk memberikan sih, takut bahwa ketika kita memberikan, maka nanti di akhir apakah kita masih cukup atau enggak dan segala macamnya. Oleh karena itu saudara, ayat ini benar-benar mengingatkan saya tentang janganlah takut, karena Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita mendengarkan offering preach dari Kevin gitu ya. Dia bilang bahwa walaupun kita tidak melihat sesuatu terjadi, Tuhan itu tetap Jehovah Jireh. Dan ya, itu juga adalah hal yang saya alami. Jadi saudara, kalau saat ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, janganlah kita merasa FOGO atau fear of giving out. Karena ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Oke, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih bisa untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Berkati Tuhan, biarlah setiap pemberian kami ini boleh memberkati kerajaan-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami khawatirkan. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik yang kami butuhkan. Sama seperti di Yesaya 41 ayat 13, Engkau berkata pada kami bahwa janganlah takut. Oleh karena Tuhan saat ini ketika kamu mau memberi, kami nggak mau lagi takut, tapi kamu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kami memberikan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, God love a cheerful giver, selamat memberi yang terbaik. Ada kalian,
So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest Church. Senang sekali Koko bisa ketemu lagi dengan kalian semua meskipun secara online ya. Semoga kebaktian Sabtu lalu secara offline membuat kita bergairah kembali untuk kita beribadah bersama dengan teman-teman Community Harvest Church. Malam hari ini Sabtu 6 November 2021, Koko akan sampaikan share firman Tuhan dengan tema responsibility. Responsibility ini diambil dari Kamus Merriam-Webster, diartikan sebagai memiliki rasa tanggung jawab kualitas A, baik secara legal, secara tertulis, maupun secara karakter yang tidak tertulis. Gitu. Responsibility juga punya makna dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Hari-hari ini tidak banyak orang yang bisa dipercaya, begitu ya. Meskipun kita hari ini sebagai orang Kristen, kok banyak menemukan orang-orang yang di luar Kristen, responsibility itu nggak banyak dimiliki orang gitu loh. Jadi kok berharap malam hari ini kita bisa belajar sesuatu untuk memberkati kalian. Kita buka Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Seringkali kita sudah dengar ayat ini, tapi Koko ingin mengulas dari sudut pandang yang berbeda. Dikatakan sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Setelah kita bisa melihat hamba yang punya 5 talenta, mereka bekerja, bertanggung jawab, dan memperoleh laba 5 talenta. 100%, 2 kali lipat. Hamba yang diberikan 2 talenta bertanggung jawab sehingga mengembangkan talenta itu menjadi 4 talenta, 2 kali lipat juga, 100%. Sedangkan hamba yang terakhir, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, responsibility ini kita akan belajar bagaimana mungkin dua hamba yang pertama itu punya konsep, punya pemikiran, sehingga akhirnya beroleh laba 2 kali lipat, sementara hamba yang satu tidak mendapatkan apa-apa dan justru berpikiran negatif. Berapa banyak kadang-kadang kita di sekitar kita dihadapkan pada situasi yang sama. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita punya bos yang sama-sama kita mendapatkan tekanan yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda, sudut pandangnya bisa berbeda. Dan malam hari ini Koko mau share apa yang Alkitab sebenarnya mengajarkan tentang responsibility. Poin yang pertama, DNA responsibility itu sudah diwariskan dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Kata kuncinya dikatakan di sini diwariskan di dalam diri kita. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 dan 42. Itu kejadian ketika Yesus ada di Taman Getsemani, akan ditangkap untuk disalibkan pada waktu itu. Dikatakan demikian, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ini Tuhan Yesus berdoa ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saat itu Yesus ini adalah manusia tulen 100% juga. Sehingga ketika dirinya akan ditangkap, akan disalibkan, muncul ketakutan yang luar biasa. Bahkan dikatakan sambil berdoa keringatnya bercucuran. Keringatnya seperti darah yang keluar yang menetes di sana. Masih negosiasi dengan bapaknya, kalau bisa biarkan cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ayat 42 dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketakutan yang luar biasa. Tapi Yesus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yesus tahu tujuan kenapa dia diutus ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung dosa setiap kita semua. Di dalam ketakutan, di dalam kegelisahannya, Yesus punya kehendak. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi, skenario Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan, kalau nggak mungkin lalu, kecuali aku minum, jadilah kehendakmu. Allah kita mengajarkan tentang tanggung jawab. Karena Allah kita sebenarnya adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia menyelesaikan tugasnya sampai finish di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, saya percaya kita sebagai anak-anaknya diwariskan DNA tanggung jawab dalam hidup kita. Jadi kalau hidup kita nggak bertanggung jawab, kita patut bingung dan curiga apakah kita betul anak Allah. Karena anak-anak Allah yang sesungguhnya yang sejati adalah anak-anak Allah yang bertanggung jawab. Karena DNA daripada Allah kita sudah diwariskan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, apa yang Alkitab ajarkan tentang responsibility. Kau tulis di sini, menuntaskan responsibility yang satu akan membawa kita naik level dengan responsibility yang lebih challenging. Tadi dikatakan dalam perumpamaan tadi bahwa engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Karena sama dengan hidup kita di dunia ini, sama dengan hidup kalau kita bekerja di perusahaan, di company, ketika kita bisa menguasai satu hal, kita diberikan tanggung jawab pekerjaan satu, kita menyelesaikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan promosi, atau kita akan mendapatkan tanggung jawab lain yang lebih besar. Sama dengan kita kuliah, kita menyelesaikan level 1, kita bisa naik ke level 2, dan seterusnya dan sebagainya. Karena kalau percaya di dunia ini orang lain bisa menilai, waktu kita menuntaskan responsibility tanggung jawab yang satu, akan membawa kita naik level dengan responsibility yang lebih challenging. Kalau kita belajar, itu kita belajar lewat seorang yang bernama Daud. Dikatakan di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Bukan 23, tapi 2 atau 3 ekor. Karena bapaknya Daud itu menganggap Daud ini seorang pupuk bawang, seorang yang paling bungsu, hanya dikasih kepercayaan untuk menjaga domba 2-3 ekor. Kecil sekali. Tapi kita lihat bagaimana Daud ini menjaga betul domba-dombanya dari serangan serigala dan lain sebagainya.
ujian itu akan dimulai dari hal yang kecil. Ketika Daud ini bertanggung jawab dengan hal yang kecil, maka Daud akan diberikan tanggung jawab yang besar. Ya. Waktu itu usia Daud masih 17 tahun, tapi Daud mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, yang sebetulnya diremehkan, yang sebetulnya bobok bawang, dilakukan dengan baik. Sehingga Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan Daud. Dikatakan Daud promosi menjadi pemain kecapi istana. Dari seorang yang hanya ada di padang, hanya seorang pengembala yang tidak diperhitungkan dengan nominal gembalaan yang sangat sedikit, Tuhan percayakan dia untuk menjadi pemain kecapi. Seorang pemusik, pemuji Tuhan di dalam istana. Nggak cukup sampai di sana, Tuhan promosikan dia naik level lebih tinggi lagi, menjadi panglima perang. Ketika Daud ini berhasil mengalahkan Goliat, maka dia diangkat menjadi panglima perang. Bukan cuma panglima perang saja dalam cerita dan sejarah kemudian hari. Kita bisa lihat Daud ini dipromosikan menjadi Raja Yehuda. Dan pada puncaknya, Daud ini dipromosikan menjadi raja atas seluruh suku Israel. Kita bisa bayangkan dari seorang yang tidak diperhitungkan, diberikan tanggung jawab perkara kecil, tapi ketika dia setia dalam perkara besar, naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita menilik kembali ke Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Berapa banyak kita ingin dapat pujian daripada bos kita, engkau adalah pegawai yang baik, pegawai yang setia. Berapa banyak di antara kita ingin mendapatkan pujian daripada Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, bahwa engkau adalah manusia, pribadi yang baik dan setia dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini merupakan satu hukum alam. Jadi ketika kita setia dalam perkara kecil, pastilah kita akan diberikan naik level dalam perkara yang lebih besar. Nah, itu koko alami begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Ketika kita mengerjakan satu PR, ketika kita mengerjakan satu tanggung jawab, maka secara tidak langsung akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kesetiaan kita pada perkara-perkara kecil akan membuat kita juga semakin kuat dan berhasil pada perkara-perkara yang besar. Nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya melalui dengan sebuah proses. Dan kalau aku percaya ketika kita menghadapi proses dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita semakin murni dan membuat kita naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Poin yang ketiga, apa yang kita ajarkan tentang responsibility. Yang ketiga adalah responsibility akan menuntun kita selangkah demi selangkah untuk kita mencapai garis akhir. Kata kuncinya, mencapai garis akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada banyak sekali kisah-kisah di Alkitab kita yang dikatakan punya tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup mereka dan mereka menyelesaikan sampai akhir. Dikatakan bahwa Musa menyelesaikan tugasnya sampai akhir ketika dia dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari padang gurun, dari penjajahan Mesir pada waktu itu untuk sampai ke tanah Kanaan. Dikatakan Musa endingnya berhasil membawa Israel masuk dalam tanah Kanaan, meskipun dia sendiri nggak masuk ya, tapi blueprintnya Tuhan, tapi grand design Tuhan yang diberikan dalam kehidupan Musa, Musa menyelesaikan sampai akhir. Simpson selesaikan tugasnya sampai akhir juga. Dikatakan Filistin yang dibunuhnya di hari terakhir lebih banyak daripada yang dibunuhnya selama Simpson hidup. Meskipun dia nggak lagi punya mata, tapi kita bisa lihat tenaganya Tuhan pulihkan, sehingga banyak sekali orang Filistin dalam stadion itu yang mati karena Simpson merobohkan stadion itu. Kita bisa bayangkan apa yang menjadi tugas daripada hidup Simpson ini boleh diselesaikan sampai akhir. Paulus juga sama, dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Dia memuridkan banyak orang, menyebarkan Injil bahkan sampai ke Asia. Dan terlebih lagi kita belajar lewat Tuhan Yesus Kristus yang menyelesaikan tugasnya sampai akhir dengan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Dikatakan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya percaya kalau kita diberikan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita, ketika kita mau menyatakan tanggung jawab itu, maka responsibility juga akan menuntun kita selangkah demi selangkah untuk kita mencapai garis akhir. Nah, bicara soal mencapai garis akhir, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ada di fase mana kehidupan kita pada hari ini?
Kalau kita sedang sekolah, kita sedang kuliah, sedang skripsi, sampai di mana skripsi kita. Nah, terakhir kalau kau lihat di Instagram, Selin ya, congratulations buat Selin yang sudah menyelesaikan skripsinya, sudah wisuda menjadi S1, luar biasa puji Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hari-hari ini belum selesai dalam tugas tanggung jawab kita? Ayo, selesaikan. Di tempat kita bekerja, apakah kita sudah mendapatkan kepercayaan yang besar daripada pimpinan kita? Ataukah kita hanya ya sekedar karyawan dengan level biasa? Kalau kita masih responsibility atau karyawan dengan level yang biasa, ayo bekerjalah dengan tanggung jawab, bekerjalah dengan responsibility. Maka aku percaya kita akan dipromosikan ke tempat-tempat yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kontrak kerja kita? Kalau kita kerja masih sistem kontrak, digaji mungkin dengan nominal yang kecil, jangan pernah mengeluh. Tapi selesaikan tanggung jawabmu dengan sangat baik. Lakukan pekerjaanmu dengan sangat baik. Jangan bersungut-sungut karena reward itu pasti akan datang dengan sendirinya. Bagaimana dengan relationship kita? Apakah kita mau memperjuangkan? Apakah kita mau bertahan di sana? Yang namanya relationship pasti ada up and down-nya gitu. Tapi apakah kita mau menyelesaikan relationship sampai akhir gitu? Untuk kita bisa bertahan di sana begitu. Dan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam hidup kita dalam bentuk tanggung jawab. Kalau kita sebagai seorang anak, hari ini kau sudah lulus kuliah, kau mulai bekerja, punya tanggung jawab kepada orang tua, papa dan mama. Kalau yang sudah menikah, punya tanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. Aku percaya kalau kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, punya responsibility yang tinggi, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan, tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Kau tutup dengan suatu quotes dari Bob Priest dikatakan begini, accountability is the glue that ties commitment to the result. Jadi accountability, tanggung jawab itu merupakan satu lem yang mengikat komitmen menuju kepada sebuah hasil. Dalam hidup kita, kita pasti pengen sebuah hasil. Kita ingin berhasil, kita ingin sukses, apapun yang kita doakan, apapun yang kita rencanakan, apa yang sedang kita usahakan dibuatnya berhasil, betul? Karena itu untuk mencapai garis akhir itu kita memerlukan yang namanya accountability. Kita memerlukan yang namanya responsibility. Tanggung jawab dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari malam hari ini. Apa yang kita ajarkan tentang responsibility. Yang pertama, DNA responsibility sudah diwariskan dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, Allah punya DNA itu otomatis waktu kita lahir baru, DNA itu ada dalam diri kita. Jadi nggak ada yang namanya nggak tanggung jawab ya, karena sudah ada dalam diri kita. Kedua, menuntaskan responsibility yang satu akan membawa kita, kata kuncinya, naik level. Naik level. Aku percaya setiap kita pengen naik level kan? Karena itu sebelum kita naik level, sebelum dipercaya di level yang lebih tinggi, tuntaskan responsibility kita yang hari ini sedang kita hadapi. Yang ketiga, responsibility akan menuntun kita selangkah demi selangkah untuk mencapai garis akhir. Nggak ada seorang pelari yang nggak mau mencapai garis akhir. Nggak ada seorang pun pemain sepak bola yang tidak ingin membuat gol ke gawang lawan. Itulah garis akhir kita. Aku percaya kalau kita bertanggung jawab dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab kita dalam perkara yang lebih besar lagi. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang responsibility. Aku berdoa buat setiap kami anak-anak di Community of Church ini boleh belajar mengenai tanggung jawab. Ada banyak di antara kami yang sudah menyelesaikan kuliah kami, yang hari ini bekerja, yang hari ini melamar pekerjaan, yang hari ini berbisnis dan lain sebagainya. Tuhan, Kau yang Maha Tahu. Sertai satu demi satu daripada setiap member Community of Church di tempat ini, Tuhan. Aku percaya mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia akan Tuhan. Aku percaya mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Karena itu aku berdoa Engkau mengajar mereka dalam musim kehidupan ini, Tuhan. Engkau yang mengajar mereka melewati kehidupan yang sudah mereka lalui hari-hari ini, baik dalam kehidupan mereka bekerja maupun kehidupan mereka berbisnis, Tuhan. Aku tahu Engkau Tuhan yang punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap kami. Karena itu aku berdoa nyatakan grand design Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan. Aku berdoa Roh Kudus memberikan kami kekuatan satu demi satu, sehingga kami boleh menyelesaikan satu persatu responsibility yang diberikan dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak gampang untuk kami mengelola kepercayaan, tidak gampang untuk kami menyelesaikan tanggung jawab kami terhadap apa yang dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami akan mampu melewati itu semua. Tidak ada perkara yang sulit dalam nama Tuhan Yesus, tapi segala persoalan, segala problem, segala hambatan yang boleh kami alami ketika kami bersama dengan-Mu, ketika kami meminta hikmat-Mu, ketika kami berdoa, kami tahu kami bisa melewati tanggung jawab kami, melewati permasalahan kami, melewati setiap problem yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh berkata,
God is good. Kami punya Allah yang baik. Kami pula hanya Allah yang menuntun setiap kami membawa hidup kami menjadi hidup yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Ajar setiap kami itu bertanggung jawab dengan apa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya setiap tanggung jawab kami mempunyai reward yang besar di hadapan Tuhan. Mungkin sekeliling kami belum menghargai kami. Mungkin sekeliling kami belum memberikan reward yang kami harapkan. Tapi aku percaya Tuhan melihat dari surga setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan melihat apa yang kesungguhan hati kami lakukan untuk kami boleh mencapai hasil terbaik dari apa yang dipercayakan kepada kami. Karena itu aku berdoa yang namanya reward akan datang dengan sendirinya. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, itu akan berbuah-buah dengan sangat besar dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan, perjalanan kami masih panjang. Kami perlu Engkau, kami perlu penyertaan-Mu sehingga kami akan selalu berhasil dalam kehidupan ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Meteraikan setiap firman ini. Haleluya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, selamat bersantai. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.